Dikawal dua lembaga atau dua tim, akankah proses reformasi Polri bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik? Kita ulas bersama anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Lalo juga Mas Bambang. Malam, selamat malam. Malam. Dengan adanya dua tim ini, DPR bagaimana mendesak bahwa tim ini harus bekerja dengan maksimal? Yang pertama tentu pembentukan tim transformasi reformasi Polri yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Ya. Saya kira itu kita harus tanggapi sebagai respon cepat untuk menerjemahkan apa yang menjadi keinginan publik, keinginan Bapak Presiden yang ingin membentuk Komite Reformasi Polri. Yang sampai hari ini memang belum dikeluar kepresnya siapa-siapa nanti yang duduk di Komite Reformasi Polri. Kalau ditanya bagaimana nantinya, ini kan yang dibentuk Pak Kapolri kan internal ya, diisi oleh tidak akan tumpang tindih dengan yang dibentuk Presiden. Sementara Presiden tentunya akan pasti membentuk orang luar ya, ya di luar kepolisian. Tentu kalau ini kemudian duduk bersama, itu kan bagus. Ya kan, ada dua internal dan eksternal duduk bersama kemudian merumuskan ide-ide gagasan apa yang kemudian lahir untuk perbaikan Polri ke depan. Kan itu. Ya. Apa yang perlu diperbaiki Polri, tim inilah yang akan bekerja bersama saya kira. Karena kalau hanya sekedar Komite Reformasi dibentuk Presiden, tentu pasti akan berkoordinasi dengan internal kepolisian. Sehingga ketika kemudian sudah ada bentukan Pak Kapolri, ini akan sinergi nantinya kolaborasi untuk merumuskan gagasan apa untuk memperbaiki Polri. Kalau Mas Bambang lihatnya dua struktur ini ya, yang dibentuk internal Polri, yang dibentuk Presiden, apakah akan bisa saling melengkapi atau semestinya digabung dalam satu tim? Harusnya bisa saling melengkapi ya. Tadi saya barusan dari Mabes Polri mengikuti rapat dengar pendapat ya, kawan-kawan dari beberapa kawan-kawan dari luar, saya dan banyaklah tokoh-tokoh, Mas Prof. Hermawan Sulistyo, Prof. Basuki, Reksobowo, banyak tadi, ada sekitar 32 tokoh yang membahas yang ini khusus, Mas? Membahas ini juga, membahas tim. Tadi nomenklaturnya sudah berubah ya. Apa itu? Menjadi tim akselerasi transformasi Polri. Tim akselerasi transformasi Polri. Ya, jadi bukan tim transformasi reformasi Polri. Ya, kemarin kan jadi dengan diksi atau nomenklatur itu kan jadi bingung ini reformasi atau transformasi seperti itu. Tapi tadi sudah berubah. Artinya langkah-langkah strategis sudah dilakukan oleh Polri untuk mendengarkan apa masukan-masukan dari masyarakat. Itu harapannya sih memang ada percepatan terkait dengan upaya membangun Polri yang profesional seperti itu. Memang publik tentunya skeptis apakah karena ini diisi oleh kawan-kawan Polri sendiri 52 orang kan. Ya. Ini jangan-jangan ini hanya sekedar gimmick saja untuk keluar dari desakan publik seperti itu kan, karena selama ini yang terjadi seperti itu. Makanya tadi juga terungkap juga karena ketua timnya adalah Prof. Krisnanda Kalemdikpol. Beliau kan pensiun 3 bulan ini. Saya sampaikan juga jangan-jangan ini 3 bulan selesai kan, seperti itu kan. Jangan sampai seperti itu juga karena problem betul-betul sampai beres. Harus benar-benar beres gitu. Dan yang ini bukan sebagai upaya pencitraan, tapi benar-benar membangun atau melakukan transformasi yang lebih substansial seperti itu. Yang substansialnya tuh apa kalau dari DPR yang harus dikejar oleh tim ini? Saya kira kan kalau bicara 3 hal struktural udah bagus ya kan. Semua sudah diatur misalkan pada hal penegakan hukum kan, instrumental pun juga begitu, doktrin aturan sudah bagus. Cuma memang yang problem hari ini yang banyak didiskusikan publik hanya kultur ya, ya kultur ya, ini budaya yang terjadi di lingkungan Polri misalkan. Yang dalam dialog sebelumnya juga kita bahas itu ya. Kita bahas itu. Kultural. Nah ini yang harus dibenahi saya kira. Kalau informasi dari Polri sendiri bahwa pengaduan yang banyak datang dari masyarakat itu adalah di Kesatuan Serse, Serse Kriminal Umum, yang banyak aduan masuk di Polri. Berarti kan yang banyak harus dibenahi di situ di Kesatuan Sersenya. Berarti kan bicara penegakan hukum. Berarti ada celah-celah mungkin. Ya ini juga ke depan kita harus selesaikan hukum acara kita sebagai pedoman hukum material kita, sebagai itu yang menuntun
APH dalam menegakkan hukum. Jangan sampai aturan-aturan yang misalkan hari ini KUHP kita tidak ada kepastiannya soal limitasi waktu kapan penyidikannya, kapan tersangka berakhir dan sebagainya. Itu kan membuka ruang-ruang celah ya untuk penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga itu yang dikeluhkan oleh masyarakat kita hari ini. Nah, ini yang menurut saya fokusnya. Karena kalau bicara kepolisian, dari Babin Kamtipmas, ujung tombak Polri di tingkat desa kelurahan, itu sangat respon masyarakat luar biasa, Pak Bambang. Luar biasa. Orang senang polisi yang bertugas di level desa, kelurahan, tapi itu ujung tombak Polri. itu yang jadi Tetapi bila mana di satuan tertentu, ini kan satuan tertentu banyak kesatuan ya. Lalu lintas misalkan, dulu banyak aduan soal lalu lintas. Tapi hari ini dengan digital, semua bisa dipantau oleh masyarakat. Nah, tapi serse ini penegakan hukum berarti. Ya penegakan hukum mungkin koreksi ya. Nanti kasus viral baru diusut misalkan, ya kan? No viral, no justice. Itu kan keluhan-keluhan masyarakat hari ini. Dan itulah menurut saya fokus tim reformasi untuk membenahi sektor-sektor yang mana banyak aduan laporan masyarakat. Gitu. Nah, apakah ini yang tadi dibahas, aduan laporan masyarakat soal penegakan hukum yang jadi prioritas? Benar, salah satu yang dibahas tadi masukan dari kawan-kawan ya terkait dengan penegakan hukum itu. Karena polisi ini kan ujung tombak dari national security system sama criminal justice system kan, seperti itu. Artinya dan yang menjadi keluhan-keluhan yang selama ini terjadi memang di penegakan hukum gitu loh. Kasus-kasus kalau no viral no justice dan yang lain-lainnya itu kan seringkali menjadi sorotan masyarakat. Bahkan tadi Pak Wakapolri Komjen Dedi juga menyampaikan secara terbuka terkait dengan assessment yang dilakukan oleh Polri sendiri bahwa ternyata dari sekian jumlah berapa 5.000 lebih dari Polsek, Kapolsek misalnya, terus kemudian Kapolres itu 60% unperformance itu. Kemudian bahkan 80% Dirkrim, saya tadi sempat kurang mendengar ya, SUS atau itu 80% tuh unperformance. Artinya kan ada sesuatu yang problem di kepolisian gitu loh. Memang dan itulah yang harus dibenahi. Nah, dari mana dibenahinya dan apa kritik yang harus segera dijawab, tapi usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Happily. Masih membahas soal dikawal dua lembaga atau dua tim, akankah proses reformasi Polri bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik? Kita masih mengulasnya bersama anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Jadi dengan data tadi ya yang Mas Bambang sampaikan itu apa yang harus dilakukan, langkah taktisnya lah. Secara normatifnya kan kita sudah tahu ya apa yang jadi problem. Taktisnya gimana? Saya kira pengawasan paling utama. Ya, pengawasan internal, pengawasan eksternal terhadap polisi ya oknum ya yang misalkan rekam jejak, dapat pengaduan, laporan itu harus menjadi bahan masukan bagi pimpinan untuk memberi reward and punishment. Kalau ada oknum polisi banyak laporan misalkan dari masyarakat, harusnya jangan diberi tempat gitu kan, jangan diberi ruang di institusi kepolisian. Begitupun sebaliknya, kalau ada polisi yang berprestasi karena misalkan dia tidak kenal pimpinan-pimpinan, justru polisi seperti ini yang harus diberi ruang untuk menempati pos-pos penting di kepolisian. Artinya meritokrasinya harusnya jalan. Ya, benar, meritokrasi, terus kemudian sistem pendidikan, itu harus semuanya harus dibenahi. Dan tadi reward and punishment, karena selama ini karena meritokrasi tidak berjalan, karena reward punishment-nya juga tidak jalan gitu loh. Dan seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, kontrol pengawasan itu penting. Makanya kalau selama ini mengapa itu terjadi ya kontrol pengawasannya lemah gitu loh. Makanya dengan adanya tim reformasi yang dibentuk Presiden, harapannya ini bisa mendorong ini. Ini ada kendala apa sih Polri kok tidak bisa melakukan itu seperti itu kan. Artinya kalau ada dorongan dari pemerintah, dari Presiden, ini akan agak akselerasi ini ada gitu loh. Tanpa ada itu ya masyarakat pesimis lah. Nah, kalau dari bayangan DPR, nanti saya akan tanya juga ke Mas Bambang. Tapi sebenarnya idealnya bagaimana? Apakah dari internal kasih problemnya apa aja lalu diselesaikan dengan tim reformasi yang dibentuk Presiden, atau justru temuan dari tim reformasi Presiden yang terdiri dari eksternal ini yang kasih catatan untuk internal?
Ya, semua saya kira bisa, mau eksternal, mau internal, kalau muaranya tujuannya untuk perbaikan institusi Polri, saya kira semua harus terbuka untuk menerima itu. Karena niatnya adalah perbaikan. Kami di Komisi 3 DPR selalu rapat dengar pendapat dengan mitra kepolisian karena adanya aduan masyarakat tentang misalkan proses penegakan hukum yang misalkan tebang pilih, penegakan hukum yang misalkan bermasalah gitu kan. Nah, karena dua masyarakat itu kita sampaikan bahwa betul-betul Polri harus menindak tegas apabila misalkan oknum-oknum melakukan yang melanggar hukum. Jangan ada kesan impunitas, jangan kesan melindungi anggota supaya betul-betul ada disiplin di situ. Ya, pendisiplinan terhadap anggota yang melanggar misalkan. Karena kapan dilindungi, maka kesan akan itu tadi persepsi masyarakat citranya akan buruk. Ya karena citra kepercayaan publik itu yang jadi taruhannya. Kalau Mas Bambang soal konsep tadi gimana? Apakah kritik ini dari eksternal dulu, tim reformasi yang dibentuk presiden dulu, atau ada semacam inventaris apa saja yang jadi masalah dari internal? Ya, pembentukan tim transformasi oleh transformasi Polri ini salah satunya untuk menginventarisir problem di kepolisian. Tadi juga sempat dibahas apa problem-problem, apakah ada tekanan-tekanan politik sehingga reward and punishment tidak jalan seperti itu. Itu kan juga perlu, tidak mungkin Polri sendiri untuk menyelesaikannya. Makanya eksternal ini penting sekali untuk mendorong, untuk mendukung perbaikan di Polri gitu, seperti itu. Kalau terakhir dari DPR, apa yang ingin didorong segera dari tim ini? Ya, kami berharap karena ini menjadi keinginan publik, keinginan Bapak Presiden dan Kapolri itu sudah menindaklanjuti. Kita berharap tim akselerasi transformasi Polri ini bergerak cepat, memetakan apa persoalan, apa akar masalahnya, lalu kemudian menindaklanjuti di lapangan. Yang pasti tidak sekedar bentuk-bentuk tim, tetapi actionnya di lapangan itu yang penting. Yang utama adalah, menurut hemat saya, reward and punishment itu harus jalan. Polisi yang berprestasi harus diberi tempat dan ruang. Polisi yang melanggar hukum misalkan, banyak aduan, banyak laporan, jangan diberi tempat. Nah, kalau itu jalan, saya kira polisi akan disegani dan dihormati. Mindset pola pikir harus dirubah, bahwa polisi tidak bicara tentang kekuasaan eksklusif, tetapi tentang pelayanan. Kembali yang didudukan dalam konstitusi kita. Tugas polisi melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban. Kuncinya itu. Dan jangan sampai jadi omon-omon aja, karena momennya sudah ada, jangan sampai lewat begitu saja. Momentumnya jangan lewat terus. Ya, baik. Terima kasih Mas Bambang, terima kasih juga Pak Rudiantolo sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Dan